Puji Tuhan, Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya, shalom. Mari siapkan hati kita, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan kita. Hari ini kita memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang membawa hidupku. Sekali lagi dengan senang hati dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
sembah Tuhan. Haleluya. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadirat-Mu, itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah, kami tinggikan, kami agung. Haleluya, haleluya, kami sembahkan. Tiara basi karanamu, tiara ramu, tiara basi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
nama Tuhan. Shalom saudara, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya bahwa saudara semua mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, segala puji dan segala syukur terus kami naikkan kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada dan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami semua yang mendengarkannya boleh diberkati, boleh dikuatkan, boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan juga memberkati dan mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan siap mendengar dan diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pembacaan firman Tuhan hari ini yaitu kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Saudaraku, saat hari ini saya akan memberi tema firman Tuhan, yaitu sikap hidup yang takut akan Tuhan. Saudara, tentunya kita pernah atau mungkin seringkali kita mendengar kalimat takut akan Tuhan. Saudara, apa itu takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan itu seperti kita takut kepada sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang mengerikan? Tentunya bukan begitu yang namanya takut akan Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan itu berbicara tentang suatu sikap yang benar-benar mengagumi, menghormati, dan terus mau berserah kepada Tuhan.
Jadi sikap takut akan Tuhan itu bukanlah suatu sikap di mana seperti kita takut kepada sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang mengerikan. Tetapi takut akan Tuhan ini berbicara tentang bagaimana sikap hidup kita percaya kepada Tuhan, di mana kita mengagumi Dia, di mana kita mau menghormati Dia, di mana kita mau mencintai Dia lebih dari apapun dan terus mau berserah kepada Dia. Inilah sikap takut akan Tuhan, saudara. Dan sikap takut akan Tuhan ini memang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Dia. Tentunya tanpa ada rasa takut akan Tuhan, maka kehidupan kita di dalam Tuhan tidak akan bisa menjadi sungguh-sungguh. Tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar cinta akan Tuhan ataupun mungkin menyenangkan hati Tuhan. Kalau memang dalam hidup kita ada sikap di mana kita takut akan Tuhan, maka hidup kita pasti mau selalu menyenangkan akan Tuhan. Karena kenapa? Karena ada rasa cinta, ada rasa kagum, ada rasa hormat kita kepada Tuhan. Nah saudara, seperti di dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, berbicara tentang kehidupan Nuh. Kita semua tahu kisah tentang Nuh dalam pembacaan kita. Nuh itu hidup di tengah-tengah orang yang kecenderungan hatinya melakukan apa yang tidak benar. Kecenderungan hati mereka melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Perhatikan di sini bagaimana Nuh dikatakan pada ayatnya yang ke-9. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya mau katakan bahwa Nuh di sini adalah satu pribadi di mana dalam kehidupannya, di dalam hidupnya itu selalu ada sikap di mana dia mau takut akan Tuhan. Makanya karena ada sikap takut akan Tuhan, makanya dikatakan dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Dia menetapkan bagaimana hidupnya senantiasa mau selalu takut akan Tuhan. Selalu mau benar-benar mengagumi Tuhan, menghormati Tuhan, dan terus mau mencintai Tuhan dalam kehidupannya. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Nuh di dalam mengiring Tuhan. Di dalam hidupnya ada takut akan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana ketika dia hidup di zaman orang-orang yang terus melakukan apa yang tidak benar. Nuh tidak mau hidup seperti mereka. Justru Nuh mau terus hidup takut akan Tuhan. Mau menunjukkan bagaimana dia mau selalu hidup takut akan Tuhan. Makanya dikatakan ayat ke-9. Maka dia adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesama. Luar biasa saudara. Dan kita bisa melihat karena kehidupan Nuh di mana hidupnya ada takut akan Tuhan. Maka karena kehidupannya takut akan Tuhan, maka dia mendapat perhatian khusus daripada Tuhan. Saudara, namanya mendapatkan perhatian khusus itu sangat luar biasa saudara. Kalau kita melihat bagaimana ayatnya yang ke-8 berkata begini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika Tuhan menilik bumi, ketika Tuhan datang melihat bumi, dia melihat bagaimana manusia, kecenderungan hati mereka itu melakukan apa yang jahat pada ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Tuhan datang menilik bumi, Tuhan datang melihat bumi, dan dia melihat bagaimana manusia yang ada saat itu, mereka kecenderungan hati mereka melakukan apa yang jahat, dan Tuhan berkata bahwa dia menyesal telah menciptakan manusia. Dan Tuhan berkata bahwa dia akan menghapuskan manusia, ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dan ayat yang ke-8, tetapi Nuh, saudara perhatikan,
Tuhan melihat manusia, dia menyesal telah menciptakan manusia. Tetapi ada satu pribadi yang namanya Nuh, Tuhan melihat dia hidup benar, dia hidup tidak bercela, dia hidup takut akan Tuhan. Dan dikatakan ayat ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya spesial di hadapan Tuhan kalau saya mau katakan. Kenapa saudara? Karena dia benar-benar mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia benar-benar hidupnya hanya mau menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, menjadikan Tuhan lebih daripada apapun. Makanya hidupnya tidak terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Dan karena Nuh mau hidup benar dan hidup tidak bercela, maka dikatakan dia mendapat kasih karunia Tuhan. Saya mau artikan itu mendapat kasih karunia Tuhan. Dia mendapat perhatian khusus daripada Tuhan. Dia mendapat perhatian yang lebih daripada Tuhan. Bayangkan saudara. Sampai Tuhan berbicara kepada Nuh. Buatlah sebuah bahtera. Dan dia dan keluarganya diselamatkan. Di mana istrinya di sana ada. Di mana ada 3 anaknya dan 3 orang mantunya. 8 orang ini diselamatkan oleh Tuhan. Karena kenapa? Satu pribadi yang bernama Nuh, dia benar-benar hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan, maka dia mendapat perhatian khusus daripada Tuhan. Sehingga dia dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Hari-hari ini saudara, kalau kita melihat keadaan saat ini memang menakutkan. Dikatakan BBM naik. Kehidupan semakin sukar, kehidupan semakin susah. Tetapi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau selalu hidup takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Dunia boleh resesi, tetapi anak-anak Tuhan akan resepsi. Artinya apa? Tuhan yang akan pelihara. Tuhan yang akan terus memperhatikan kehidupannya. Ketika kita mau selalu hidup takut akan Tuhan. Di mana takut akan Tuhan, saya ulangi, bukan berarti kita takut kepada sesuatu yang menakutkan. Tetapi takut akan Tuhan ini bagaimana sikap kita, sikap hidup kita sehari-hari. Kita mau selalu menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dimanapun kita ada, kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Rasa di mana kita mencintai Tuhan. Maka saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan kita. Karena itu pentingnya yang namanya hidup takut akan Tuhan. Katakan amin saudara. Hari-hari ini kita penting yang namanya takut akan Tuhan. Supaya kenapa? Kehidupan kita akan menjadi hidup yang mendapat perhatian daripada Tuhan Yesus. Amin saudara. Hidupmu pasti terpelihara. Hidupmu pasti dijagai. Karena kenapa? Hidupmu, hatimu tertuju kepada Tuhan. Engkau benar-benar mau selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara. Orang yang hidup takut akan Tuhan, ia pasti akan memprioritaskan hidupnya untuk Tuhan. Ia pasti akan selalu memperhatikan bagaimana hidupnya di dalam Tuhan. Perhatikan Nuh, ia benar-benar memperhatikan bagaimana hidupnya di dalam Tuhan. Dikatakan ia hidup benar, ia tetap hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Sekalipun ia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Justru ia membangun hubungannya dengan Tuhan dengan selalu mau bergaul dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, karena dia ada rasa kagum, rasa hormat, maka dia akan selalu berusaha membangun hubungannya dengan Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Dia akan terus memperhatikan bagaimana kehidupannya. Seperti Nuh, di sini kita bisa melihat dikatakan bahwa dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang sibuk melakukan apa yang jahat, orang sibuk melakukan apa yang tidak benar. Tetapi Nuh karena ada takut akan Tuhan dalam hidupnya, maka dia menyibukkan dirinya dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Dengan hidup intim dengan Tuhan. Dengan terus mencari wajah Tuhan.
Hari-hari ini saudara, mari kita menyibukkan diri kita dengan terus mencari wajah Tuhan, dengan mau hidup bergaul dengan Tuhan. Kita mau terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, keadaan boleh susah, tapi hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai pernah rusak. Jangan sampai tidak terjalin saudara. Karena kenapa? Karena kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan, pasti dia memperhatikan bagaimana hidupnya. Hidupku untuk Tuhan, hidupku untuk Tuhan, hidupku untuk Tuhan, hidupku untuk menyenangkan Tuhan, hidupku untuk memuliakan Tuhan. Inilah gaya hidup Nuh. Ketika dia hidup di tengah-tengah orang yang melakukan apa yang jahat, dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana hari-hari ini kita? Adakah engkau mengutamakan Tuhan? Orang yang mengutamakan Tuhan, maka bangun pagi, dia akan selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Bukan ketika bangun pagi, dia sibuk mencari hal-hal yang sementara. Tapi dia mau cari sesuatu yang benar-benar kekal adanya. Amin saudara. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan, yang pertama tadi dia akan mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Saudara pasti merasa bangga kalau saudara mendapat perhatian khusus dari mungkin dari bupati atau mungkin dari gubernur, apalagi kalau dari presiden. Pasti saudara sangat senang saudara. Karena kenapa? Mendapat perhatian khusus. Kita bisa melihat ketika orang-orang dijumpai dengan Pak Jokowi, mereka merasa bangga, mereka merasa senang. Saudara, apalagi kalau dengan Tuhan, raja di atas segala raja. Kalau kita mendapat perhatian khusus dari dia, betapa senangnya hidup kita saudara. Karena itu mari kita mau selalu hidup takut akan Tuhan. Karena hidupmu akan diperhatikan Tuhan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, maka dia pasti memprioritaskan Tuhan yang utama dalam hidupnya. Hari-hari ini dia akan terus mau mencari wajah Tuhan. Dia akan terus mau menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka yang hidup takut akan Tuhan, maka mereka pasti tidak akan menyimpang dari kebenaran. Artinya bahwa dimanapun ia berada, ia tidak akan macam-macam, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan macam-macam. Dimanapun dia berada, dia tidak akan berperilaku yang macam-macam, saudara. Tetapi cuma satu macam saja. Ini menurut perkataan saya. Kalau macam-macam itu kan sembarangan. Tetapi kalau cuma satu macam, berarti dia mau tetap hidup dalam kebenaran. Dia mau tetap hidup apa kata firman Tuhan. Dia mau tetap hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika dia berada di tempat pekerjaannya, di sana dia tidak mau macam-macam. Dia tidak mau menjadi orang yang tidak benar, tapi di sana dia mau menjadi orang yang benar, saudara. Itu orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu memikirkan bagaimana setiap apa yang dia lakukan itu menyenangkan Tuhan. Setiap apa yang dia lakukan itu benar-benar menjadi berkat, saudara. Itu orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak akan macam-macam. Saudara lihat, bukan cuma Nuh, tetapi juga Yusuf, saudara. Kita semua tahu kisah tentang Yusuf. Yusuf ini adalah pribadi seorang anak muda. Dia berumur 17 tahun, tetapi sekalipun umurnya masih 17 tahun. Tetapi ketika dia berada di Mesir, dia tidak berbuat macam-macam, saudara. Dia bukan seorang anak muda yang hidup di dalam ketidakbenaran. Ketika dia diajak untuk melakukan hal yang tidak benar, dia menolak. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan berani berkata tidak kepada kejahatan. Dia akan berani berkata tidak kepada dosa. Karena kenapa? Ada takut akan Tuhan. Ada rasa hormat, ada rasa kagum dia kepada Tuhan. Sehingga ketika dosa itu datang merayu dia akan berkata tidak. Seperti Yusuf. Yusuf dirayu oleh istri Potifar, dia tidak mau. Banyak hal yang dia alami, bahkan ketika saudara-saudaranya berbuat jahat sama dia tidak macam-macam, dia hanya satu macam, apa itu? Mengampuni saudara-saudaranya. Bayangkan saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu memikirkan bagaimana supaya hidupnya itu menyenangkan Tuhan. Dia akan selalu memikirkan bagaimana supaya hidupnya itu melakukan firman Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, mari hidup takut akan Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak mau macam-macam. Dunia boleh berselingkuh, dunia boleh mabuk, dunia boleh narkoba. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, karena ada takut akan Tuhan, kita tidak mau macam-macam. Kita mau berkata tidak. Sekalipun orang mungkin menjauhi kita, sekalipun orang mungkin mengejek kita,
kita mau tetap hidup takut akan Tuhan. Kita tidak mau macam-macam saudara. Kita hanya satu macam saja. Apa itu? Menyenangkan Tuhan. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Itu menjadi kehidupan kita saudara-saudara. Sikap hidup takut akan Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara dalam mengikut Tuhan. Karena kenapa? Tanpa takut akan Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Tanpa hidup takut akan Tuhan, bagaimana hidup kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang bisa menjadi saksinya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan yang dipakai untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Karena itu saudara, mari kita mau belajar dari kehidupan Nuh. Nuh itu hidup takut akan Tuhan. Sekarang ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang bagaimana saudara? Saudara bisa melihat segala macam hal dihalalkan, semua hal dibenarkan. Berbohong untuk kebaikan dilakukan. Segala sesuatu diperbuat, sekalipun itu jahat diperbuat. Itu hari-hari ini saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mau hidup takut akan Tuhan, kita mau tetap hidup dalam kebenaran. Tetap mau takut akan Tuhan. Karena kenapa? Yang pertama, kita akan mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Yang kedua, kita akan terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita selalu mau hidup di dalam kebenaran. Artinya kita mau selalu hidup di dalam apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kehidupan kita. Boleh menguatkan kita. Dan hari-hari ini kita mau memperhatikan diri kita. Bagaimana kita hidup hari-hari ini dalam mengikut Tuhan. Apakah hidup kita sudah benar-benar takut akan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan dimanapun kita berada saudara? Karena itu mari hari ini perhatikan dirimu. Koreksi dirimu masing-masing. Bagaimana kehidupan kita. Biarlah takut akan Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk berdoa, mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan benar-benar mengambil bagian dalam kehidupan kami. Di mana apa yang kami dengar, kami mau lakukan. Kami mau kerjakan dengan sepenuh hati kami. Biarlah kehidupan kami ada sikap di mana kami mau selalu takut akan Engkau. Di mana ada rasa hormat, rasa kagum, rasa cinta, rasa penuh berserah kepadamu Tuhan. Itu ada dalam seluruh kehidupan kami dalam mengiring Engkau Tuhan. Di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Karena tanpa takut akan Tuhan, hidup kami tidak akan pernah menyenangkan-Mu. Tetapi ketika sikap takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, maka kami akan terus mau hidup dalam kebenaran-Mu. Terus mau melakukan firman-Mu. Terus mau menghidupi firman-Mu. Karena semua itu kami lakukan hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Berdoa hari ini, biarlah Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia. Berkatilah pemerintah yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau berkati presiden, wakil presiden, bersama menteri-menteri dan jajarannya yang ada. Kepala-kepala daerah, Tuhan berkati mereka semua. Biarlah kiranya mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dalam memimpin bangsa ini, dalam memimpin setiap kabupaten kota yang ada, provinsi yang ada. Tuhan berikan kepada mereka hikmat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan, biarlah semuanya benar-benar mempermuliakan akan nama Tuhan. Engkau berkati bangsa kami yang tidak lama lagi akan mengadakan pemilihan umum. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah saat pemilihan nanti semuanya berjalan dengan baik. Semuanya berjalan dengan damai. Semua karena Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Mari juga Tuhan Engkau berkati setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan ibadah hari ini. Tuhan Engkau yang tahu keberadaan hidup mereka. Engkau yang tahu apa yang sedang mereka gumuli dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan mereka bergumul sendiri. Tetapi Engkau Allah yang akan hadir di tengah kehidupan mereka. Menolong mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Dan biarlah dari kehidupan mereka, dari mulut bibir mereka selalu keluar ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari juga Tuhan, Engkau berkati LOB.
Biarlah Engkau berkati dalam segala pelayanan yang ada di LOB. Sebagai perpanjangan tangan Tuhan, mari Engkau berkati setiap kegiatan-kegiatan yang dikerjakan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan memberkati semua pelayan yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Biarlah di dalamnya nama Tuhan saja yang diagungkan dan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-hambamu yang Engkau pakai untuk menyampaikan setiap isi hatimu dalam ibadah online ini Tuhan. Berkati semua, urapi semuanya. Sehingga apa yang disampaikan benar-benar menguatkan dan meneguhkan setiap umat-umatmu yang menyaksikan dan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa dan cinta kasih melalui Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai memberkati kita semuanya mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya ditolong diberkati Tuhan. Mari bersama kita mau berkata, amin.